bujur juga buat orang nih. Bagus tulisannya tuh. Ada juga tulisan jadi belakang mobil, ya Allah jauhkanlah daripada segala bala, tapi dekatkan selalu dengan para janda. Wah itu malisit tuh lah. Malisit juga. Jadi hidup nih santai aja. Lagian Pak Ai Habib Mustafa jadi orang sugih itu kada nyaman. Yang nyaman tuh seorang sugih. Orang kada nyaman memang hujung nonton anda orang sugih. Ada orang je tuha 70 dah umurnya. Ditakuni dokter. Ada lah bisi penyakit nih, pada aja. Tensi nih baik aja. Jantung normal. Kolesterol asal disuah aja sedih. Normal je nih dokter. Kibatnya nih 70 tahun umur ada bisi penyakit. Nah pamalan pian jangan diperiksa aja sidin. Mau ada diperiksa iya takai periksa. Mau ada tumpang tindih juga penyakit. 3 pertanyaan jawabnya 1 kesalahan. Pertama uji sidin kenapa rumput sampai tinggi. Yang kedua kenapa gigi sempat sakit. Yang ketiga kenapa bini sawat betianan. Jawabnya 1 kesalahan, terlambat mencabut. Nah kalau dipikir-pikir betul juga. Kalau rumput tuh ancap mencabut kayak pang sawat tinggi, gigi cepat dicabut ke desa sakit. Yang ketiga aku ada berani nyambat. Kita langsung ikuti pengajian kita, yaitu kepada Kiai Haji Fakhruddin Nur dari Kuala Tungkal. Falyatafadhal alaihi maskura. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang mulia, wabil khusus para habaib, para masyayikh, tuan-tuan guru, dan wabil khusus saudara kita, guru kita Al-Ustadz Hasanuddin Al-Banjari beserta tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan kegiatan yang diadakan pada malam ini dalam rangka bulan Rajab, mengingat kembali peristiwa diperjalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan pada akhirnya menjemput perintah sembahyang 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Cuman saja sebelum turun ke alam dunia beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi kita, apa yang Allah perintahkan kepada pian dan umat pian? Kata Nabi, sembahyang 50 waktu dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa, umatmu tidak sanggup
umatmu tidak kuat. Jangankan itu, yang 5 waktu nih aja banyak kada kuat. Sembahyang masih belum cukup. Ada yang balang kambingan, bahkan ada yang balang harimau. Kejajarangan sembahyang. Memang kalau kita hitung, cakap Nabi Musa ini memang sangat betul. Waktu kita cuma 24 jam sehari semalam. Kalau 50 waktu bagi rata, 20 menit sekali sembahyang. Mana sanggup. Yang kasihan nasib imam. Kada kawa bulik ke rumah, hanya menculup sandal hendak bulik azan bebulik pulang sidin. Sembahyang pulang berdoa, habis berdoa pulang bulik pulang, culup sandal azan bebulik pulang. Dijamin imam tuha di masjid. Ada sanggup. Kita pun yang berkabun kada sempat ke kabun, hanya menculup silawar hendak begawi. Azan pulang, pacol pulang, sembahyang pulang, habis wirid baca doa bulik ke rumah, culup silawar hendak begawi. Azan pacol pulang, akhirnya silawar rabit culup pacol itulah. Yang kasihan pengantin hanya, yang tuhagin kasihan juga. Umatmu kada sanggup. Nabi menerima saran Nabi Musa. Ini bahasa isyarat kepada kita. Sehebat apapun kita, belajarlah menerima saran terhadap nang tatuha pada kita. Nabi Musa itu tatuha pada Nabi kita menerima saran. Padahal Nabi paling hebat sudah. Kenapa? Karena kadang-kadang menurut kita bujur, rupanya menurut orang ada yang lebih bujur. Walaupun ambat kita kada salah, tapi ada yang lebih bujur lagi. Sahabat Umar radhiyallahu an, beliau mengisi pengajian barangkali taliwat lawas, lalu ada yang sakit parut hendak berkantot. Makanya ulun di mana aja ceramah kada lawas kada. Ini pulangam jam 10:30 deh. Nah, jadi ada yang sakit parut nak berkantut, ditahaninya, alhamdulillah berhasil. Berkantut kada bersuara, tapi berbau. Baunya terhambur sampai ke hidung sahabat Umar. Ya sahabat Umar, siapa yang berkantut nih? Ayo keluar, baudo sana. Ada bagus di pengajian kada baudo. Yang berkantut bingung dia. Hendak keluar ketahuan kawan bau kantut. Maka buhin talu tambok pulang dah. Kada keluar sahabat Umar sudah marah. Akhirnya sahabat Ali memberikan saran. Kepada sahabat Ali, hai sahabat Umar, baiknya jangan cuman yang berkantut disuruh keluar. Suruh keluar berataan, suruh bauduk berataan, sudah bauduk suruh berbulik berataan. Biar kada ketahuan siapa yang berkantut. Sebenarnya punya sahabat Umar bujur dah. Tapi lebih bagus lagi punya sahabat Ali, lembut lagi caranya memakai sahabat Umar. Ayo haju sahabat Umar, ulun minta maaf awan yang berkantut tadi. Ini kalau kada putih hatinya sakit. Kalau awak mengantuti orang minta maaf wajar. Awak karena kantuti orang minta maaf takut. Sudah dikantuti orang minta maaf pula kita. Kalau kada putih hatinya. Itulah para sahabat mewaris Nabi selalu menerima saran. Karena Nabi melajari kita nih harus selalu menerima saran. Kenapa? Sebab palikulli syai'in maziyah. Setiap kita ini ada kelebihan, sekalipun banyak kekurangan. Maka jangan kita mencari kekurangan orang, tapi cari kelebihan orang untuk menutupi kekurangan kita. Kalau mencari kekurangan orang, orang kurang terus saya. Mentingkatan kita nih banyak kurang, wali kada, tentulah banyak kurangnya. Ya wali murid makin banyak kurangnya. Ada cerita orang ini pintar, sekolahannya ada lagi. Saking pintarnya, kalau sekarang gelarnya doktor profesor dah. Di sini dia ada sekolahannya lagi. Sekalinya tidak mengadakan penelitian menyeberang laut yang tidak terlalu luas, pakai jongkong. Yang mengayuh jongkong berdua, hadapan sikong, belakang sikong. Jadi orang pintar ini duduk di tengah. Di perjalanan berkayuh menyeberang sungai yang luas tadi, profesor tanya, kalau tingkatan sekarang, kata beliau, kau nang di hadapan tamat sekolah apa? S1 kah S2 kah? Mana ada BSS-an Pak katanya. SMP cuman.
Kenapa? Kada melanjutkan duit kedede putus di perjalanan. Kata orang yang pintar tadi, kesian nasib muding. Berarti kau sudah menyanyiakan sepertiga hidupmu. Berenaya kada berduit pang. Tanya pulang nang di belakang, ikam pang ding is apa? Is nangapang pa aja, is di kada tamat. Kesiannya nasib muding. Berarti engkau ni lebih parah lagi menyanyiakan separuh kehidupanmu. Sekalinya di tengah laut tadi jungkong bucur, karam tinggalam. Kata yang berdua, tanya Pak Profesor tadi, pian bisalah bakunyong Pak, bisalah berenang. Jasidin, mana bisa aku berenang? Masya Allah, jenang berdua, berarti Bapak ini sudah menyanyiakan seluruh hidupmu. Kenapa? Ini karam nih mati pian, kami masih ada separuh lagi bakunyongan kehigalah kan, ada kurangnya. Makanya kita ini selalulah mencari kelebihan orang, minta saran dengan orang-orang nang tatuha pada kita. Nah, Nabi kada langsung menghadap Allah. Tadi bersama malaikat Jibril. Nabi minta pendapat lagi dengan malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril isyarat boleh, baru Nabi menghadap. Ini bahasa isyarat. Kita nih hidup harus saling menghargai orang lain. Amun langsung kan kada menghargai malaikat Jibril. Tadi kan berkawan, dihargailah, mintalah pendapat. Kalau tadi kan menerima saran, kalau ini minta pendapat, belajar kita menghargai orang lain. Kita kada perlu minta dihargai, tapi kita yang belajar menghargai orang. Kita ini maunya dihargai orang kah? Tidakkah sama saja? Tidak pernah tersanjung dihargai orang, tidak tersinggung orang tidak menghargai. Kalau suka disanjung, itu namanya orang anjungan. Kalau tersinggung, tidak disanjung, namanya orang perajuan. Kita nih bagusnya disanjung dengan tidak sama perasa. Seperti orang kada berkabun. Orang kada berkabun tuh kada pernah senang hatinya sawit mahal, kada pernah susah hatinya sawit murah. Karena memang inya kada berkabun. Tak apa susah. Kita kan tak punya apa-apa. Semua itu kan titipan Allah. Ilmu titipan Allah. Bisa beramal anugerah Allah. Berarti kan bukan kita yang hebat, Allah yang kasih semuanya. Untuk apa kita merasa tersanjung? Cuman kita bisa ngomong cuman. Kalau orang tidak menghormati, panas juga. Surpi dah membuktikan. Saya kan mengganti kawan ceramah di satu tempat. Rupanya kawan itu menggantikan kawan juga. Jadi ulun ini angka 3 paling oncit dah. Asalnya orang hebat dari Provinsi Jambi yang ceramah. Undangan bersebar dah. Seminggu sebelumnya beliau membatalkan. Panitia cari lagi nang harat di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat. Sekalinya dapatlah kawan yang harat tadi. Rupanya isok acara hari ini dia panggil saya. Karena ulun ni suah belajar wan sidin, walau kada lama, ulun nurutlah sami'na wa ata'na lah dengan perguruan. Uji sidin gantikan aku ceramah di satu tempat. Tuliskan sidin ngarannya, akhirnya cari yang ngaran gini. Perjalanan saya pakai sepeda motor lebih 1 jam. Kedinginan ulun. Sampai ke tempat kedapati diherung orang. Ini ulun ni bisa dianak di galawang nih. Akhirnya ulun beranikan diri. Siapa yang punya nama nang dicatat tuh. Nang ulun bawa diperiksa. Apa kata orang ramai? Belum ada Pak. Masih di rumah. Ketua penelitinya di rumah masih. Orang acara ada parak. Pergilah saya ke rumahnya. Dibilangi alamatnya masuk ke Kabun Hubi. Soalnya tamu anjing sasahnya. 2 kali anak tajuran mbak buka. Nyaku nasib tulak ceramah karena sasah anjing. Sampai ke rumahnya. Sekalinya penelitiannya belum mandi. Masih berendukan lagi. Andoknya tuh kuning pink warnanya. Lalu dia bilang, tunggu Ustadz katanya, aku nak mandi dulu. Japo ini terbalik nih. Penceramah menunggu panitia. Aturannya panitia nunggu penceramah. Ini namanya terbalik. Kalau apam terbalik bagus. Jadi apam balik mahal harganya. Kalau yang ada terbalik limping ngarannya. Hadengnya sampai ke tempat. Sekalinya ketua panitia kata sambutan. Hadirin, minta maaf kami panitia nang ceramah hari ini tidak sesuai dengan yang tertulis dalam undangan. Yang di undangan itu adalah orang yang tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Orang yang hebat, tapi beliau membatalkan. Kami panitia mencari gantinya yang kadang-kala hebatnya, ketemulah orangnya di Kuala Tungkal. Rupanya beliau berhalangan juga. Maka dikirimnya lah ustadz yang sudah ada di hadapan kita minta maaf.
ujar ketua panitia, ulun pun kada tahu dengan beliau dan kada tahu siapa namanya. Pikir hati, hungangnya orang nih. Apalah salahnya bertanya siapa nama saya? Orang segagah saya, tidak kenal apa kata dunia. Iya, bingung juga ulun. Pikir hati ulun, belum tahu dia. Kan timbul sombongnya kan. Maunya kita dipuji orang kakak biasalah. Tapi yang penting kita menghargai orang lah, beda pendapat biasa. Yang penting jangan pecah belah sebab beda pendapat. Hargai pendapat orang. Orang bahari itu beda pendapat juga. Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik itu ada sependapat. Di kunut tuh ada sependapat. Kalau Imam Malik ada berkunut sembahyang subuh. Kalau Imam Syafi'i berkunut, tapi saling menghormati. Imam Syafi'i itu belajar Imam Malik tuh membalik kertas tuh ada berbunyi, saking beradabnya. Walau kada sama pendapat, fatwa kada sama, tapi beliau dikasih izin untuk berfatwa. Umur 15 tahun dikasih izin Imam Malik dah berfatwa sendiri. Maka fatwa beliau sembahyang subuh berkunut. Tapi hebatnya beliau sembahyang di tempatnya Imam Malik subuh beliau tetap berkunut tapi tidak mengangkat tangan, menghormati Imam Malik. Itu namanya menghormati tapi tetap konsekuen. Konsisten kah konsekuen kah? Dengan pendapat sendiri begitu. Pendapat tetap pegang tapi belajar menghormati orang. Kata Kiai dari Jawa Timur kemarin, di zaman dulu ada orang Kiai Wahab namanya. Kiai Wahab itu senang sedikit-sedikit pertandingan. Sedikit-sedikit pertandingan musabakah tilawatil Quran. Memacu semangat anak-anak belajar Al-Quran. Tapi ada kiai yang keras kada mau bertanding. Uji sidin jangan ditanding Al-Quran. Al-Quran dipelajari untuk dibaca, diamalkan, kada ingin bertanding kada uji sidin. Kena kekanakan keungahan. Kata Imam Wahab, ndak, pokoknya tandingan memacu semangat. Kata yang keras tidak bisa, haram hukumnya bertandingan. Tapi hebatnya, walau beda pendapat, tapi rukun. Kiai Wahab mengadakan pertandingan, mengundang kiai yang keras tadi, datang. Kiai Wahab ini pandai masak. Kalau Kiai Wahab masak, nyamannya luar biasa. Ini orang bermasak nyaman tuh tangan-tangannya. Kalau tangannya memang hebat bermasak, walaupun hundang galah yang dimasaki nyaman. Tapi kalau tangannya kada hebat, sekalipun hundang papai yang dimasaki, makin kada nyaman lagi. Karena tangannya tersalah dari awal deh, tersalah ambil, makanya kada nyaman. Ada salah kada orang beri itu tangan-tangannya nang nyaman, ya iyalah, tergantung tangannya, apa yang diambilnya. Mentah ambil ikan karing kayak pang nyaman, tapi kalau ambil ikan kakap nyaman terus say. Disuguhilah kiai nang karas tadi, dimakan sidin. Sudah habis makan beliau bertanya Kiai Wahab, macam mana Pak Kiai? Nyamanlah masakan kami. Alhamdulillah kata kiai nang karas tadi, masakan sampian nyaman, nikmat, tapi perlu sampian ketahui musabakah tetap hukumnya haram. Kan? Pendapat tetap tapi terus menghargai. Beda pendapat ada masalah, tapi kita terus saling harga menghargai. Lalu ditawar 5 kurangnya. Tidak bisa kata Nabi Musa, akhirnya 5 tinggal 5 waktu. Yang 5 waktu ini kada kau ditawar lagi. Ini harga mati sudah. Walaupun kita tuha kada boleh meninggalkan sembahyang. Makin tuha makin hati-hati. Kalau kau jiun nisok. Kada kawa sembahyang berdiri berduduk. Kada kawa sembahyang berduduk berebah. Sembahyang berebah kada kawa berisyarat mata. Isyarat mata kada kawa hati jadi ingat dulu. Hati ingat jadi hati mati itu. Artinya apa? Sembahyang sampai ke mati. Kita kada usahlah banyak-banyak sembahyang sunat dulu. Nang 5 waktu ini jadi diherego. Kita kada kawas seperti Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal tuh kalau sembahyang malam kada kurang 300 rakaat. Kita kada sanggup. Kita sembahyang tarawih nang 20 tuh aja banyak mencilat masih. Malam pertama sampai 15 panuh majelis, panuh surau, panuh langgar, hampir panuh masjid. 21 ke atas hilangan. Kami ditungkal. Kalau di sini mungkin parah lagi. Model mencilat tarawihnya. Barang enak 5 waktu ini jadi diherego. Kita kada kawa kayak sahabat Utsman.
di dalam kitab Nasaihul Ibad, sahabat Utsman itu kalau sembahyang malam, sembahyang sunat dapat 2 rakaat khatam Al-Quran. Rakaat pertama habis Fatihah 15 juz hanya rukuk. Rakaat kedua habis Fatihah 15 juz hanya rukuk. Salam khatam Al-Quran. Kita ada sanggup. Alangkah tarawih saja imam membawa 1 juz, malam besok tahan pindah masjid. Ada hendak lagi sembahyang situ sidin. Apalagi sampai khatam, dijamin makmumnya bulik bertaan. Termasuk ustad gin bulik juga. Sahatam kayak apa sampai ke subuh kita kena kumal sahur, tapi paling tidak 5 nih aja diherego lo. Jangan sampai ditinggalkan, karena dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, siksaan orang kada sembahyang 15 macam. Sabu buting kadang sangkupnya kita mikul. Ada di antaranya siksaan karena orang kada sembahyang disiapkan ular apabila mematuk, sakitnya cukup hagin 60 tahun. Panjang ular itu perjalanan sebulan. Kalau berjalan dari kepala bulan Rajab, bulan Sya'ban ya sampai. Kira-kira panjang ular itu kepalanya di Banjarmasin, buntutnya pas di hadapan rumah Ayu Tinting. Jauhnya. Tak rumah Ayu Tinting itu yang mematuk. Bayangkan. Maka kita kalau anak ada sembahyang menjerit hati kita. Kenapa bakal dipatuk ular yang sakitnya cukup 60 tahun? Tapi ujar Nabi, siapa orang maha ragu memelihara menjaga sembahyang 5 waktu. Uzur sembahyang itu 2 aja. Pertama taguringan janak ada terbangunan. Subuh ini taguringan janak sekali bangun jam 7. Kuring mati ada berdosa. Ada sembahyang ada berdosa. Tapi bila bangun wajib kada. Dalam hadis tarhib dalam hadis Bulughul Maram itu kesiangan wajib kada. Nang kedua kelumpanan. Lupa kada apa-apa. Tapi mau ingat bayari di kada. Maghrib tadi kada ingat sembahyang kada apa-apa. Isya kada ingat pulang biasa. Subuh kada ingat pulang kebiasaan. Zuhur kada ingat pulang luar biasa. Asar kada ingat pulang orang gila. Maka orang gila kada wajib sembahyang. Itu mengaliran orang gila kada wajib sembahyang. Nih itu jangan kita tiru. Tapi kalau sembahyang dipelihara akramahullahu bi khamsi khisal. Karena dimuliakan Allah 5 macam kemuliaan. Pertama, yarfa'u anhu diqal aisi. Dihilangkan Allah rasa sempit dalam kehidupan. Hidupnya kada gelisah, hidupnya kada susah, hidupnya kada resah karena ada yang matur. Untuk apa kita resah? Ada masalah. Dijadikan Allah orang sugih, alhamdulillah, kawan nyumbang. Dijadikan Allah orang susah, nasiblah sudah. Minta sumbangan apa payahnya? Gampang aja hidup ini, gampang. Sebenarnya hidup ini kan usah dipaksakan. Susahkah, sugihkah, nyaman aja. Ulun ada mengiringi mobil truk, tulisannya sebenarnya biaya hidup murah. Jadi orang miskin bisa hidup karena biaya hidup murah. Yang membuat mahal tuh karena gengsi. Ikan karing tamban tuh murah 7.000 sekilo. Tapi karena gengsi hari-hari bawa ikan karing keciuman rumah tetangga, terpaksa menukar ikan kakap imbam 70. Gengsi namanya. Jaku bujur juga betul orang nih. Bagus tulisannya tuh. Ada juga tulisan jadi belakang mobil, ya Allah jauhkanlah daripada segala bala, tapi dekatkan selalu dengan para janda. Wah itu malisit pula. Malisit juga. Jadi hidup nih santai aja. Lagian Pak Ai Habib Mustafa jadi orang sugih itu kada nyaman. Yang nyaman itu seorang sugih. Orang kada nyaman memang hujung nonton anda orang sugih. Lagian orang sugih kada menjamin makan lebih nyaman daripada orang susah. Kadang terbanyak orang susah makan pada orang sugih. Karena banyak pantangan. Kenapa pantangan? Karena cek terus kesehatan jadi tahu di penyakit. Ulun ada kawan yang sugih-sugih. Ada yang susah, tulakan kami ke undangan sesamaan. Sekalinya nang sugih, jauh abang bedulu. Ulun nak melihat kayak apa jagaunya mengaut nasi. Sekalinya setengah sandok juga ngaut. Nang diambil tuh sambal jengkol, nang pakai cabai hijau bercampur ikan karing tipis. Ya aku napa karena mampir rendang daging, dah sanggup pusat katanya. Tinsi naik. Apalagi tulak ke undangan wan bini. Hanya karena mencibuk kambing, jenang bini. Awas kau bila rabah kada waharago. Makanya mana makan nyaman jangan bawa bini. Akhirnya anak daging kada dibelakang bini, tinsi naik, belum dimakan naik tinsi dah. Orang susah
tetamu makanan, melihat daging, alhamdulillah ada perbaikan gizi karena di rumah lauk kangkung manjang. Habis cibuknya, nasi cibuknya, daging cibuknya, ayam cibuknya, panuh piring, diendaknya di bawah, kalau ada kucing belukup di sebelah kelindungan, habis karena ini akan di penyakit. Ada orang sugih cek terus kesehatan, tahu di penyakit. Ada orang jatuh 70 dah umurnya, ditakuni dokter, ada lebih si penyakit nih, pada aja tensi nih baik aja, jantung normal, kolesterol asal suah aja sedih normal jenis dokter. Kibatnya nih 70 tahun umur ada bisa penyakit, nah pamalan pian jangan diperiksa aja sidin, mau ada diperiksa iya takai periksa. Mau ada tumpang tindih juga penyakit. Orang susah tadi berhimat meminum nang sop kambing tuh 2 mangkok habis balik ke rumah menik juga kepala din masuk angin aku aja sidin sikdikiaunya nang cucu ambil akan balsam co, ambil duit 1000 ping tuh karukakan belakang nenek dikarok alina anak alina cucu habang lecok aja neneknya, habang nih aja, habang aja mengarik belakang peninian kayak memarut nior ganjangnya itu abang terus say. Tapi karena sangkaannya masuk angin habis bekarok wagas. Kenapa? Allah berjanji dalam hadis kursi, ana inda zanni abdi bi fal yazunna bi khairan. Aku kata Allah membalas hambaku sesuai sangkaannya kepadaku, maka sangka baiklah kepadaku kata Allah, maka balasannya akan baik. Sangka baik, maka ada di dalam kitab disebutkan orang ini amalnya kada cukup lagi masuk surga. Begitu mati susahnya, tapi inya kada pernah putus mengharap rahmat Allah. Inya sangka baik, rahmat Allah lebih luas daripada dosanya. Sakarat maut bukan main susahnya, menunjukkan bakal musibah dalam kubur, tapi kada putus asa menyangka baik dengan rahmat Allah. Di alam kubur disiksa, ada putus asa, tetap menyangka baik, rahmat Allah akan ada. Diadili di akhirat nanti, diputuskan dia masuk ke dalam neraka, inya kada putus asa mengharap rahmat Allah, karena rahmat Allah pasti ada. Sangkaannya itu digiring ke dalam neraka, setumat mengulih, dipanggil malaikat, kata malaikat, kenapa kau mengulih terus? Dibawa ke hadapan Allah, dibawa ke dalam neraka, ngapa mandang ke belakang? Ujasidin, aku kada pernah putus asa mengharap rahmat Allah, karena sangkaanku rahmat Allah lebih besar daripada dosaku. Maka kalau begitu kata Allah, karena kau menyangka rahmatku akan kuberikan kepada engkau, kau masuklah surga dengan rahmatku. Maka kita kada boleh putus asa mengharap rahmat Allah. Jangan kalah dengan orang bekabun. Orang bekabun kada pernah putus asa. Ditanamnya kelapa habis matian dimakan babi, tahudu ditanamnya pulang habis matian karena kemarau, tahudu ditanamnya pulang habis matian karena banjir, tahudu ditanam din pulang akhirnya si dinang menanam matian. Sampai kemati orang bekabun kada putus asa. Maka kita sangka baik terus dengan Allah. Lagian orang sugih awan orang susah sama aja pemakan. Orang susah minum secawan, orang sugih secawan aja. Mana ada sejarahnya orang susah secawan, orang sugih seimbir. Ngintu sapi, ngintu orang susah tolak keundangan baku puya syuting, orang sugih syuting aja. Mana ada orang sugih bertumpang 7. Ngintu bukan orang sugih, itu orang wawangalan ngintu. Ada orang sugih kada. Jadi santai aja, hidup santai. Kehendak kita nih bisi anak bungas banget. Sekali lahir anak tetangga nang bungas. Anak seorang lahir kayak sawit randam 2 bulan. Oma memberi marasnya, kulit kada memberi kapingin, rupa pirut, masya Allah. Marah kita kada usah susah, Allah yang atur. Lagian kan orang bungas kada menjamin hidupnya lebih bahagia daripada nang kada bungas. Orang hidup bahagia bukan dijamin dari wajahnya. Banyak kayak orang nang kada bungas tapi bahagia. Banyak orang nang bungas tapi nasibnya kada beruntung daripada nang kada bungas. Ulun melihat di televisi Indosiar gasip-gasip nang selebriti, nang para artis tuh. Apa beritanya? Beritanya pernikahan di ambang pintu perceraian.
ulun melihat bininya bungasnya ay sayangnya julun dicarayakan caka julung kau usaha Hasanuddin aja kemalaran ini dicarayakan pulang nang laki gagahnya minta ampun dicarayakan. Sementara di kampung ulun rupanya pas-pasan nang laki kada bungas nang bini kada bungas tapi sampai ke mati kada bercerai. Kenapa? Sebabnya tautan bercerai mencerai bisa kada dapat lagi tulak ke laut awan ulun sama-sama mencari karang. Ulun nih Pak Ai orang kampung, Ustadz guru kita Ustaz Hasanuddin kemarin ke rumah ulun, ke rumah nang di kota, sudah di kota berdiam semalam. Ulun diam di kampung di padang nyamuk, di padang agas tuh. Saya ini nampaknya cuma orang kota padahal orang kampung aslinya. 3 kali 3 sama dengan 9. Gaya tidak gaya sing penting penampilan. Penampilan orang kota padahal ulun orang desa. Itulah ke laut mencari karang pakai tungkah tuh nah, papan berganding-ganding agak melangak ajunakan di beting tuh. Nang laki meninjak nang bini mahanjam duduk di tungkah kayak tiwadak behentak lamak bang mai pi karang di lubang tuh panuh bakul bulikan kakak lotok tuh. Sampai kakak lotok naik nang bini laki nah mengunjah karang di bawah, menyurong karang nang bini menyambut di atas, melacung ke kalutok nang laki nah mengkul kalutok nang bini nah menimba banyak kalutok. Hebatnya orang ini, betul-betul aku tak bisa hidup tanpamu. Kenapa? Sebab karena kalau bini kada dibawa siapa nimba banyak kalutok maka dibawa. Aku tak bisa hidup jauh darimu. Kayak mana jauh mun kalutok 3 meter panjangnya. Bahagianya. Lagian Pak Ai orang gagah kada menjamin dapat bini bungas, orang bungas kada menjamin dapat laki gagah. Tapi ada juga orang gagah dapat bini bungas, contohnya ulun. Bini ulun kayak Ayu Tenteng takon Ustadz bungas ulun gen kayak Afgan juga. Orang yang bilang kayak Afgan, ulun tadi ceramah di sana ketuanya bilang Ustadz mirip Afgan katanya. Ini tadi telepon pulang, nanti malam besok ditunggu katanya kedatangan Ustadz Afgan. Orang nang bilang aku Ustadz Afgan, bukan aku ngaku-ngaku. Memang begitu. Kawan saya menelepon dari Jawa, Pekalongan. Ulun kan mondok di Pekalongan halam. Sekalinya ditelepon, Ustadz ya ada gambar Ustadz pakai kacamata, pakai jaket mirip Afgan. Ulun kada sadar kalau ulun ini gagah. Coba pang, ulun lihat mana video Afgan tuh yang diputarkan bernyanyi Afgan. Kehilangan cinta. Ulun perhatikan bisa bujur mirip Ustadz Ayun ulun. Lagian bu ay nang di luar bisi laki gagah kada menjamin hidup lebih tentram daripada bisi laki kada gagah. Kadang-kadang bisi laki gagah justru jantungan. Hanya dikuringi laki merangot dah semalaman guring berbalik belakang digawe na laki mahantamon siko. Kenapa? Terbakar api cemburu. Coba kalau laki kada gagah, jangankan dikuringi orang, dipandiri orang gin merah ujusiden. Siapa yang hendak aja aku gin telanjur nerai ujusiden. Amun laki gagah tulak di malam minggu pakai Honda PCX, pakai HP Android, cerucut betimoy, pakai parfum Casablanca. Ditakuni kada karuan jawabannya, sekali jam 1 malam belum bulik, istri di rumah pasti gelisah. Ditelepon kenapa kada bulik, sekalinya nomor yang Anda hubungi di luar jangkauan. Berarti dimatiinya. Timbul curiga, di mana dia, sama siapa dia, sedang apa dia maka HP dimatiin. 3 pertanyaannya. Ambil cawan nak minum tuh kelepasan pecah, pertanda buruk apa ini? Itu ada di film Indosiar. Kalau bininya mengambil cawan pecah, lakinya sedang di luar, pasti suaminya bersama wanita lain di luar sana. Kenapa ulun tahu? Karena ulun nonton film Suara Hati Istri, ku menangis membayangkan. Coba tarai kalau laki kada gagah, jangankan jam 1 kada boleh, 2 hari kada boleh kada masalah. Malah kan kada humap aku di rumah Haji Sidena. Makanya hidup santai saja, nang penting sembahyang dipelihara, tenang hati, semua ada yang atur. Yang kedua, dihilangkan Allah azab al-qabri, azab kubur dihilangkan Allah. Dalam kitab Nasaihul Ibad, supaya jangan disiksa di alam kubur. Selain sembahyang 5 waktu dipelihara, Ujasiden ada 7 amalan. Kalau ulun sampaikan nang 7 sampai subuh kada selesai.
karena ulun kada hafal sumunyaan. Jadi ulun nang hafal aja sampaikan. Awaluha al-ikhlas fil ibadah. Amalan di alam kubur pertama kalau beribadah yang ikhlas. Kita hadir di majelis ini yang ikhlas, merasa nyaman, merasa mesra karena kita kehujanan rahmat Allah. Apalagi kita membaca cerita tentang Isra wal Mi'raj sekaligus menghauli guru kita yang mulia, guru sekumpul. Makin lagi kita merasa bahagia, seakan-akan kita dipandang Rasulullah, seakan-akan kita dipandang oleh tuan guru kita, guru sekumpul. Maka mesra kita di dalam nih, senang kita, seakan-akan kita ada di hati sidin. Karena beruntung kita nang dapat meletakkan orang soleh di hati, tapi lebih beruntung kalau kita ada di hati sidin. Mesra, ikhlas kita malam ini datang. Kenapa? Panen pahala. Ini pahala kita hadir nih. Ujar sahabat Abu Hurairah, ahabbu ilaina min alfi rak'atin tatawuan. Aku lebih suka dapat pahala hadir kayak ini daripada pahala sembahyang sunat 1000 rakaat. Dalam keterangan lain, lebih baik daripada mengantar jenazah ke pemakaman 1000 orang. Kabila kita mengantar jenazah ke pemakaman 1000 orang, orang mati jarang. Ulun 5 hari dah di Banjar Ustaz, belum ada melihat orang mati lagi. Han, berarti kan jarang orang mati. Apalagi berdiam di kampung. Di kampung cuma 20 orang. Hari-hari mati 20 hari tutup kampung. Ada orang lagi. Tapi kita datang ke sini pahalanya lebih baik dari itu. Maka mesra, ikhlas. Ulun bulik dari Pekalongan, bulik mondok, kiai panggil. Ujar kiai kambilah boleh, boleh. Tapi ada 2 pesan. 2 pesan. Pertama, Yusidin ikam hendak berdakwah, hendak mengajar, tapi pesan ada 2. Pertama, Ujusidin ikam jangan kasar orang. Jangan pernah kasar dalam penyampaian. Karena kita kada tahu yang hadir itu siapa yang paling dekat dirinya dengan Allah. Kadang-kadang Ujusidin ada orang biasa-biasa saja, tapi kehebatannya luar biasa. Hatinya tawadu, merendah, dan selalu ingat Allah. Ini baik pada kita. Untuk apa kasar? Gus Dur tuh penampilannya sederhana. Pergi ke Pekalongan ceramah, ribuan yang menghadang termasuk Habib Lutfi. Datang sidin, maka sidin yang ceramah pakai baju batik seluar panjang, masuk ke dalam pulang. Kopiah sidin yang ngintu-ngintu pang dipakai din santai. Habib Lutfi menyambut, Habib Lutfi yang mencium tangan sidin, padahal orangnya sederhana. Sekali ceramah judulnya santai. Apa judulnya? Uji sidin, 3 pertanyaan jawabnya 1 kesalahan. Pertama, Ujusidin, kenapa rumput sampai tinggi? Yang kedua, kenapa gigi sempat sakit? Yang ketiga, kenapa bini sawat betianan? Jawabnya 1 kesalahan, terlambat mencabut. Nah, kalau dipikir-pikir betul juga. Kalau rumput itu ancap mencabut kayak pang sawat tinggi, gigi cepat dicabut kada sakit. Yang ketiga, aku kada berani nyambat. Nah. Sederhana, tapi Gus Dur tuh hafal Al-Quran. Beliau 1000 nomor HP hafal, bukan tanggung-tanggung. Guyunan tapi bujur sidin. Bujur sidin. Sidin puasa sunat. Leh katanya kita makan sahur puasa sunat. Di perjalanan tengah hari leh cari warung kita makan. Puasa Asyura itu kan pahalanya sama dengan pahala puasa setahun. Jadi kata supirnya, Gus, kita kan puasa. Ya sudah, kata beliau, kita ngambil setengah tahun aja. Karena kalau puasa sehari kan pahalanya setahun, jadi kita ambil setengah tahun aja Justin. Kan guyonan namanya. Tapi kan ada niat sudah, santai, orang santai. Nomor HP 1000 hafal, coba bayangkan. Kita nomor rumah orang, nomor HP orang rumah aja udah hafal. Hafal sih kok cuman nomor budak itu cuman yang hafal. Kenapa? Karena kada wani menyimpan di HP. Paksa itu hok mahapal itu 3 bulan mahapali. Telepon pertama sasat kemintuhan juga. Tidak ada cerdas, kita kada cerdas, makanya kita santai saja. Ada kiai tulak pengajian. Ini jangan memandang luarnya saja. Sekali tulak pengajian. Sekali tulak pengajian, buliknya disangui. Disangui bungkusan 2. Cuman orang ini kada berbilang hagian dibagi 2 kah? Sini berduaan santai tulak. Cuman orang kasih ini ada oleh-oleh sangking pengajian, monggo dibawa. Kada bilang dibagi 2 apa kada. Di jalan kiai berpikir, aku jadiin tulak berdua kawan santri. Diberi 2, sauting ganal, sauting halus. Tentu dibagi 2. Sampai ke rumah Jasidin santri, ini bungkusan halus bawa bulik sana. Nang ganal lagi aku.
Nah, dibawa bulik naik ke rumah, bini sudah guring. Ojek Bu Nyai tangin dhisik. Ini ada oleh-oleh saking pengajian, monggo didahar. Silahkan dimakan. Sekali dibuka nasi wara isinya, dia dibelauk. Aja kiai berarti lauknya yang dibawa santri itu. Rupanya belain. Nasi belain, bungkusannya lauk belain. Santri buka, ya Allah banyaknya ikan haruan bepanggang, ayam bepanggang. Alhamdulillah aja santri luar biasa, nampunya acara akut santri saja. Sebanyak ini lauknya, bagaimana bayangkan kiai nang bungkusan ganal tuh. Nggak ada tahu nasi wara nang ada. Makanya ulun kemana aja tulak undangan kalau dikasih nasi bungkus, ulun kedakun langsung bagi santri. Aku tahan becungkong memukai tunggal bungkusan. Nang lauk hayam hagin ulun nang hintalogin santri. Oh gila ulun yang ceramah, ulun dapat hintalonya dapat hayam. Jangan terpesona penampilan luar saja. Yang kedua aja sidin, kalau hendak berdakwah yang ikhlas, kemana-mana bawa duit. Kalau kau panitia kadingat menyangui, kayak panuka tiket bulik begitu. Karena ya guru penceramah tuh kada boleh mikirkan amplop. Beliau ya nyambet jadi kau berikan. Karena amplop itu sudah dipikirkan panitia, sudah kada usah. Ulun minta maaf lah, selama penceramah kada pernah makan duit ceramah sedikit pun kada pernah. Selambar kada suah makan usah duit ceramah. Ulun makan nasi di rumah, makan lauk, makan nang kue, kada suah makan duit. Ulun han lawasnya sudah ceramah, kada suah makan duit ceramah. Kada boleh katanya, mengharap-harap kada boleh. Amun dijulingi ora ambil. Kada dijulingi hadengi budi kakak. Sidin kayak itu ceramah di wadah ulun malam nih budi kakan dah saja pantang kada membudi kakan ulun. Siapa takut. Kada boleh kita aman memikirkan ceramah, mikirkan amplop mau cai ceramah. Ada berakah lagi yang datang ini. Sekalinya bujur cakap guru ulun dah. Suatu saat ulun tulak ceramah, tambang ulun 440 menginap di penginapan. Berdua awan santri makan sup ayam kampung berdua 50. Isok diambil orang pakai sepeda motor 1 jam setengah. Sekalinya disambut pakai kelutuk 40 menit, bulik kada disangui orang. Sampai weh ini, untung ulun bawa duit. Cak ada bawa duit hutang penginapan. Orang segagah ulun nah, penginapan hutang apa kata dunia? Dunia aja bingung. Kalau orang jelek tahu tang wajar-wajar lah. Orang gagah. Tapi ulun belajar ikhlas. Sekalinya tulak ceramah suatu saat dijulungi orang banyak banget. Tapi pikir kenapa banyak ya? Sekalinya kada lawas telepon panitia ulun. Ustaz dia minta maaf, tersalah julung. Jakun apa? Terjulung duit wakaf je. Cakap tahu HP itu mati, tahu serah aja. Ambilnya pulang. Jaku memang betul lah. Panitia ini PHP, pemberi harapan palsu namanya. Yang ikhlas supaya nyaman di alam kubur. Sedikit lagi nah. Supaya nyaman di alam kubur Imam Syafi'i pertama jangan hasad. Kita jangan dengki di orang. Rezeki kada pernah tertukar. Orang dengki kada nyaman. Melihat orang nukar TV demam seminggu. Melihat orang nukar kulkas sesak napas sidin. Melihat nukar TV mati kada ketahuan. Jadi kada nyaman jadi orang dengki. Rezeki kada terpuruk. Sehebat apapun kita kada denang sanggup menembus pagar takdir Allah. Orang baharijar bisa menerawang nasib kekanakannya. Jadi ada yang di terawangnya nasibnya mati disambar buaya. Kawitannya takutan pindahan ke pegunungan. Ada hendak lagi begenak di tepi pantai. Lawas di pegunungan kada boleh keluar. Anaknya ganal bisa menggini abahnya begawi mencangkol rupanya tercangkol betis luka infeksi buruk mati. Sekali diteliti apa cangkolnya cap buaya. Loko lapas buaya darat laut buaya darat nyambar. Makanya kalau nuka cangkol jangan cap buaya, cap cacak aja kada nyambar. Yang kedua, supaya nyaman di alam kubur jangan pati menyambati di orang. Banyak gawian lagi nang rabbir firli warhamni watub alayya tuh gin kada dibaca hagin apa nyambati orang. Kadang nang disambat itu kada bujur sepale, ada semuanya bujur. Ada kawan bercerita orang Banjar liwat di kampung orang Jawa betakon
ada pengantin sopo sing manten kang ja orang Jawa boten ngertos. Oh, orang Banjar boten ngertos pangkawin. Viral cerita di mana-mana ada pengantin namanya boten ngertos. Padahal maksudnya kada tahu Jisidin. Sekalinya minggu hadapan liwat pulang. Ada orang meninggal batakun pulang. Sopo sing mati kang boten ngertos Jisidin. Kembali kang jamarasnya hanya seminggu kawin dah mati ha. Kebanyakan minum keriting daing loh di kang ja. Timbul fitnah. Kenapa kita nih selalu timbul fitnah? Karena suka menyambung cerita nang kada baik, nang kada jelas. Kita kalau hanya mendengar, kada menyaksikan bisa salah. Ada kisah pulang. 2 kisah lagi, itu bila topik ya lagi. Ada kisah pengantin hanyar. Pengantin hanyar ini malam pertama hendak mengadakan surprise dengan bininya. Kejutan-kejutan untuk membahagikan, namanya surprise. Surprise ke surprise kah? Pokoknya kayak itu. Manukar durian sebiji tapi nang belum langkang, karena sudah langkang baunya tambur, maka si igiannya hendak nukar 2 duit ke dede ipar banyak, mau dibuka di ruangan tuh kada cukup, ikan kapar masa kuning banyak ipar ulah paning kayak apa nah dibuka duit kada cukup menukar banyak, sebiji nukar nang belum langkang dibungkus rapat-rapat bawa ke kamar. Hasrat hati kena tengah malam berduaan membuka di kamar. Cuman kamarnya di bersebelahan non mintuha, maka dindingnya terplik nanti 3 mili nang tipis tuh, sedikit aja bergerak di sebelah kedengaran mintuha. Jadi masuk ke kamar tuh ranai kayak kucing main tai tikus. Ada bergerak ada. Sudah tengah malam dikira minanto mintuha guring dah. Rupanya belum, nang mintuha ini main tai juga. Sekarang sudah tengah malam bebisik nang laki. Buka ding, ancapi buka. No apa aja mintuha ini kakanakan nih. Hendak membuka bapak depadah pulang. Cara dijujuhut pikir hati mintuha. Sekali dibuka apa aja? Pisit bangai aja. Paksa jenang laki. Karas bangai. Nah. Oh jah mintuha gawat nih. Hanya terbuka sedikit dah karas. Jadi setelah dipaksa, sekalinya teguh limpas tangannya. Karena durinya berdarah, aduh bang ya sakit terdarah. Jenang mintuha ini nih gawian berpaksa-paksa nih, lalu sampai terdarah. Sekalinya nang laki pulang nyambet, oh mading nyamannya, dan hati mintuha, iya kau kenyamanan, ambet anakku terdarah. Sekalinya nang laki bersurah pulang, coba pangding ya tawari mama, lu ku hendak hajua. Wajah mintuha nih kurang ajar minantone, hendak menyebelah pulang. Padahal kan durian. Kisah minanto kan durian, cuman paham mintuha kan lain. Makanya jangan suka menyambung cerita nang kada baik. Kata Imam Luqmanul Hakim, kita nih ketujuh banget mencari nang kada baik tuh, ketujuh banget. Boleh kita coba aja Imam Luqmanul Hakim, nak kita bawa kuda sekong, nah kita tunggangi berdua. Apa nang dinilai orang tentang kita? Soalnya berteman orang banyak ini iya abah iya anak sama kejamnya, masa kuda satu dipakai berdua kan salah kalau. Namun kayak itu Imam Luqmanul Hakim nak ikam turun aja ikam menonton kuda abah di atas. Jadi orang kena menilai baktinya anak lawan kawitan. Sekali bertemu orang banyak apa orang banyak, kejamnya orang tuawan anak, nyamannya mau ongkong duduk di atas, anak tuhuk menarik kuda di bawah. Nah, Jasidin salah pulang. Coba pulang berhuruf nah, ikam nak di atas abah di bawah. Biar orang nanti menilai bertanggung jawabnya orang tuawan anak. Sekali bertemu orang banyak, orang banyak. Model inilah anak durhaka. Nyamannya mongkong di atas kawitan bertarik di bawah. Jadi kalau nurutakan orang ini tahu bisa salah terus, karena orang kada beretaan sukawan kita. Sehebat apapun kita, kada semua orang sukawan kita. Tapi bila orang kada sukawan kita, jangan khawatir, masih ada orang yang sukawan kita. Ustadz Abdul Samad tuh gambarnya tuh, gambarannya ya mirip. Itu kalau ceramah tengah malam banyak yang datang. Seorang ceramah tengah malam siapa yang datang? Kuntilanak. Tapi ada yang kada suka masih. Imam Syafi'i itu hebatnya, ada orang yang kada suka. Syekh Imam Nawawi Banten pun pernah terfitnah, terpindah dari kampung, pada akhirnya dibulikakan pulang. Hebatnya bukan main, ada orang kada suka. Pada Syekh Nawawi itu pernah dengan Kiai Khalil Bangkalan Madura bertemu, rupanya asik bicara ilmu. Sekalinya kada ingat sembahyang zuhur. Hari jam 3 lebih kata cerita Mbah Dimyati Rais Am Kaliwungu. Sekalinya ujar Syekh Nawawi, bagaimana Mbah Yai kalau sembahyang di sini waktunya orang nyanda kada cukup.
Oh ya Kiai Khalil, kita sembahyang ke Makkah aja, pegangan tangan, pejamkan mata, dibuka, hitungan menit cuman di hadapan Ka'bah dah. Santri ulun menakuni ulun, Ustadz bisa lah aja ke Makkah bekiceng mata, jakoh nompat, pejamkan mata, pejamkannya, jakoh buka, sekali dibuka, apa masih di punduk Ustadz ya, jakoh burikan deh, aku kada lawas di Makkah. Aku nuker tiket PP dah pulang pergi, makanya aku jangan lambat-lambat buka mata. Oh gila, aku kalah lawan santri. Jako santri, kita badu kecerdasan. Aku nanya kau milih mana? Bini bungas tapi akhlaknya kada baik, yang seikung akhlaknya baik tapi kada bungas, kau milih mana? Oh je santri, aku satai milih nang bungas tapi akhlaknya baik. Jaku yang itu sudah dikawini orang. Sisanya ini pang lagi. Kalah pulang. Kutanya lagi yang ketiga, aku kita badu kecerdasan. Kau mana hendaknya dapat bini bisa mencari duit, dengan bini nang kada bisa mencari duit. Kata santri, aku mencari bini nang bisa mencari duit, lakas sugih. Jaku justru terbalik, lambat sugih. Kenapa? Duitmu kada aman. Di mana aja kau menyimpannya dapat mencari. Hendak lemari dapatnya kada tak kumpul duitmu akan cari bini. Kalah pulang. Sibatnya Sidin ada nak ketujuh Imam Syafi'i itu, Syekh Imam Nawawi itu, apalagi binang imam di sini ada setuju biasa aja orang. Lalu bagaimana? Oh ya Imam Luqman Hakim kayak ini caranya, jangan dinaiki kuda nih, kau tuntun sebelah, aku nonton sebelah, jadi orang kada menilai. Soalnya tamu orang banyak tetap bilang ini ya abah ya anak, masa punya kendaraan kada dipakai, nah, kan? Menurut akan orang kan habis-habisnya kita nih. Oh jana anak kayak pebah tarusakan kakada kah? Jana abah napang narusakan, menurut akan salah terus. Baik kita tutup sampai di sini aja. Lebih kurang banyak minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.